Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibni abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Berlian Disi Prasetya dari Kota Semarang sebagai peserta lomba pidato tingkat nasional yang diadakan oleh Pondok Pesantren An-Najmah Semarang. Di sini saya akan berpidato dengan tema kebudayaan sebagai pemersatu generasi muda Islam. Sebelum itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, inayah, taufik dan hidayahnya sehingga kita terus diberi nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat sehat sampai detik ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Memasuki materi, kita tahu bahwasanya ada dua hal yang bertahan di kebangsaan Indonesia ini, yaitu kebudayaan dan agama. Diibaratkan dua hal itu adalah secangkir kopi. Secangkir kopi jika tidak menggunakan gula, maka akan menjadi kopi hitam dan itu hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang tertentu saja. Tetapi jika ada gula yang berlebihan maka menjadi kopi tapi tidak seperti kopi. Maka dari itu keduanya harus proporsional, harus memiliki batasannya masing-masing. Kita tahu bahwasanya terkadang bahkan seringkali agama itu menjadi parameter kehidupan. Jika seseorang sudah bisa meluangkan waktu, bisa merelakan hartanya untuk kepentingan agama, maka orang itu akan dihormati oleh orang sekitar. Jika orang itu sudah berhaji, maka orang itu juga akan dihormati. Begitu. Jika kita berbicara mengenai landasan dasar negara ini, landasan dasar negara Indonesia, dalam perumusannya kita tahu bahwa landasan dasar negara ini tidak luput dari pengaruh agama. Semisal dalam sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi esensi dari sila pertama ini adalah Tuhan hanya satu dan kita wajib untuk memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Lalu juga ada di pembukaan UUD 1945. Kita tahu ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di situ kita tahu bahwasanya dalam membuat sebuah peraturan atau landasan negara, di situ juga dicantumkan yang berbau agama. Dan sedikitnya ada 8 peraturan atau 8 poin yang ada di pasal-pasal kita sekarang ini. Lalu agama dan budaya ada yang mengatakan untuk sulit diakurkan. Bangsa Indonesia sangat menentang hal tersebut karena kita tahu bahwa agama dan kebudayaan itu saling bersinergi, saling berhubungan, saling berkaitan. Jika ada yang kurang satu, maka timbullah tidak keharmonisan di antara bangsa Indonesia ini. Kompleksitas budaya mempengaruhi cara beragama masyarakat bangsa Indonesia ini. Kita tahu bahwasannya ada yang beragama menurut tradisinya, beragama menurut pemikiran formal, lalu juga ada pemikiran rasional yang harus logis, dan juga
ada yang menggunakan konstekstual atau menggunakan perasaan dan pemikiran. Cara beragama tadi itu bertumbuh pada masyarakat kita karena pada dasarnya masyarakat kita ini bersifat terbuka dengan apapun. Tetapi masyarakat kita juga tahu batasan mana yang tidak harus diambil. Keterbukaan tadi itu bisa menjadi motivasi generasi Islami sekarang untuk mempersatukan ukhuwah, untuk mensolidkan kerukunan, melaporkan perdamaian menjadi norma-norma sosial yang ada. Jadi sebagai generasi Islam, kita harus menjadi agen perubahan untuk hal ini. Ketika kita berbicara masalah budaya, kita ambil contohnya, yaitu budaya Jawa misalnya. Ada yang namanya Molimo, yaitu ada 5 hal tindakan yang harus kita hindari. Dan itu sinkron, dan itu juga bersinergi dengan isi dari Al-Quran. Konsep sederhananya begini, agama itu membutuhkan budaya dan budaya membutuhkan agama. Kita tahu bahwasanya ketika perintah menutup aurat, maka budaya akan datang di situ dengan cara budaya batik misalnya. Budaya batik dikenakan oleh orang yaitu menutupkan aurat, dan itu saling berhubungan agama dan budaya. Itu salah satu contohnya. Perpadunya budaya dan agama ini meninggalkan bagi bangsa Indonesia meninggalkan beberapa bangunan, yaitu seperti arsitektur Masjid Kudus. Masjid Kudus yang bernuansa kebudayaan Hindu, Buddha, Islam, serta Jawa, India, Arab, itu menandakan bahwa berpadunya agama dan budaya menandakan bahwa itu roh dari bangsa Indonesia. Dari tadi contoh-contoh yang sudah saya sebutkan, pemisalan yang saya sebutkan, masyarakat Indonesia ini sudah terbiasa berbaur dengan kebudayaan yang ada serta ahli agama. Bisa berbaur dan kita tahu ada batasannya. Dan memang harapannya generasi muda Islami sekarang bisa untuk mau melapori bahwa keberagaman budaya dan keterikatan dengan agama itu adalah nyata dan bukan sebuah ancaman. Semoga generasi Islami sekarang bisa bersatu untuk mensosialisasikan bahwa agama dan budaya itu saling berkaitan. Mungkin itu dari saya. Sekian. Bila ada salah kata, salah perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.